Alhamdulillahirrabbilalamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah atas izin dan kepastian dari Allah yang Maha Besar, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul insyaallah guna menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui diskusi tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang istiqomah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus TKM Nurul Haq, para guru, para kiai, para asatiz yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini asap ya. Mantap ini. Kabut ya. Baik. Ada hadir Pak Kiai Sofi dan mana ketua? Ketua mana ketua? Belum kelihatan. Dan yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama, saya ingin menyampaikan berita duka atas berpulangnya guru kita, Allahu yarham al-maghfurullah Kiai Haji Isamuddin Mukhtar. Beliau adalah orang yang soleh, pejuang. Mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua mampu melanjutkan perjuangan dakwah beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang masuk ke dalam keridhaannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-31. Nggak kerasa udah 31 aja. Hadis ini membahas tentang zuhud. Nanti kita dudukkan zuhud itu apa? Apakah benar zuhud itu berpakaian lusuh, hidup apa adanya,
enggak merawat diri, atau bagaimana zuhud itu? Itu insya Allah nanti kita akan hadirkan bahasannya. Hadis ini sebenarnya cukup populer di kalangan umat Islam. Ini hadisnya. An Sahal ibnu Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'id. Beliau berkata, qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Masyaallah. Sampaikan kepadaku satu amalan yang manakala aku mengerjakan amalan itu atau aku berbuat sebagaimana amalan itu, aku akan dicintai oleh Allah dan aku pun akan dicintai oleh manusia. Allah. Ini satu amalan, dapatnya dua. Ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Aku dicintai oleh Allah dan aku dicintai oleh manusia. Masya Allah. Faqala, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda atau menjawab pertanyaan ini. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah terhadap milik manusia, niscaya engkau akan dicintai oleh manusia lainnya. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asnadih hasan. Jadi hadis ini statusnya hasan. Hasan itu bagus. Ada mutawatir, ada sahih, ada hasan. Baru kemudian hadis dhaif, baru hadis maudhu. Hadis hasan ini hadis statusnya bagus, tapi belum mencapai derajat sahih. Tapi menurut kesepakatan para ulama dan ajaran Rasulullah SAW, hadis hasan ini adalah hadis yang juga harus menjadi rujukan kita dalam kehidupan kita. Yang harus kita hindari adalah mengambil hukum dari hadis dhaif dan hadis maudhu. Hadis dhaif itu hadis yang lemah. Jadi lemah sanadnya, atau lemah matannya, atau lemah perawinya, atau lemah konteksnya dengan berlawanan dengan Al-Quran atau yang lainnya, maka atau salah satu atau semua lemah, maka ini kategorinya lemah. Biasanya para ulama kalau hadisnya ini sanad itu urutan. Abu Hurairah meriwayatkan ke Mujahid meriwayatkan ke siapa sampai ke Imam Bukhari, itu namanya sanad. Nah, kemudian matan adalah isi hadisnya. Nah, kemudian perawi adalah orang yang merawikan hadis itu, meriwayatkan. Abu Hurairah adalah perawi karena personal yang meriwayatkan hadis. Matan adalah isi hadis ini, isinya. Kemudian sanad, ketersambungan antara perawi satu dengan perawi yang lainnya. Para ulama kalau ketiga-tiganya ini bermasalah, matannya bermasalah, berlawanan dengan hadis atau Al-Quran, yang lainnya, kemudian perawinya ada yang bermasalah, karena perawi itu ada yang bermasalah, pernah berbohong misalnya. Jadi ada satu hadis yang ditolak
perawi yang ditolak lantaran menipu kuda. Masya Allah. Makanya hadis ini luar biasa. Jadi ada seorang penuntut ilmu datang ke satu ulama, kemudian si ulama yang didatangi ini sedang bermain dengan kudanya. Dia ambil rumput, dipanggil kudanya, kemudian kudanya udah dekat, rumputnya ditaruh di belakang punggungnya. Nah, karena perlakuannya menipu kuda ini, akhirnya tidak diambil hadis darinya. Allah, ini luar biasa selektifnya dalam ilmu hadis ini. Nah, kemudian kalau semua ini lemah atau bermasalah, maka biasanya ulama menamakannya dhaifun jiddan. Jadi sangat lemah. Jadi statusnya itu sangat lemah. Terus maudhu adalah hadis yang dibuat. Jadi hadis palsu. Hadis maudhu itu adalah hadis palsu, bukan hadis. Misalnya hadis yang ungkapan yang dianggap hadis itu hubbul waton minal iman. Itu bukan hadis. Mencintai tanah air bagian daripada iman. Itu bukan hadis. Maka Imam Al-Albani menulis dalam bukunya Silsilah Hadis Ad-Dhaifah, beliau menulisnya dengan istilah hadisu maudhu'un atau la aslalaha. Hadis ini hadis palsu atau hadis yang tidak ada asalnya. Masya Allah. Nah, hubbul waton minal iman ini diyakini adalah tagline atau kalimat yang dikeluarkan oleh Imam Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, untuk memompa semangat para pejuang kemerdekaan dengan mengeluarkan statement hubbul waton minal iman, mencintai tanah air bagian daripada iman. Nah, kita lanjut ke hadis. Hadis ini statusnya hasan. Hasan itu bagus. Zuhud itu secara bahasa artinya meninggalkan. Jadi zuhud itu meninggalkan. Meninggalkan apa saja, yaitu meninggalkan kalau pengen dicintai oleh Allah, maka tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal yang mubah. Makan itu mubah. Bisa jadi ibadah. Tapi kalau berlebihan, ini harus ditinggalkan. Makan yang haram juga menjadi hal yang harus kita hati-hati. Ini izhad artinya zuhudlah. Maksudnya mengambil kadar darurat atau hajat dari dunia yang Allah halalkan. Jadi orang-orang yang zuhud itu hanya menikmati dunia ini pada zona yang halal. Hadis yang sebelumnya pernah kita bahas, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan haram ada urusan-urusan yang samar-samar atau mutasyabihat. Wa man waqa'a as-subahat faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang senang main di zona samar-samar, subhat ini, maka dia itu akan berpeluang masuk ke dalam zona yang haram. Nah, orang yang zuhud adalah orang yang sangat hati-hati dengan yang subhat, apalagi yang haram. Beliau atau mereka hanya memastikan dan berada pada zona yang halal. Nah, ini zuhud secara istilah. Nah, ini ada pendapat para ulama. Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah wal wara tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mendengar gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
pengarang buku yang kita sedang kaji ini, zuhud adalah meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, sedangkan wara tarku ma takhafu dararuhu fil akhirah. Sedangkan wara adalah meninggalkan suatu yang membawa mudarat untuk akhirat. Masya Allah. Zuhud itu intinya hati-hati. Intinya kehati-hatian dalam hal haram dan dalam hal yang syubhat dan halal tentunya. Mana? Nah. Pendapat yang lain. Ini ungkapan para ulama nih. Kita masuk hadis. Manil tamasaridallahu bi sukhtin nas radhiyallahu anhu wa ardon nas anhu. Barang siapa atau siapa saja yang mencari ridho Allah dengan kemurkaan manusia. Jadi yang dia cari itu keridhaan Allah. Enggak peduli dia manusia itu suka atau tidak. Yang dia cari adalah hanya keridhaan Allah. Apa janji Allah? Apa janji Rasulullah SAW? Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan ridho padanya dan manusia pun akan ridho kepadanya. Allah. Jadi orang-orang yang tujuan hidupnya atau jalur hidupnya hanya untuk mencari keridhaan Allah, walaupun awal-awalnya manusia tidak suka, maka Allah yang akan menanamkan kesukaan kepada manusia terhadapnya. Ini yang biasa saya sebut, kita itu nggak usah mengkampanyekan diri kita itu baik. Kita itu nggak usah menceritakan bahwa kita itu adalah soleh. Cukup kampanyekan diri kita soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan Allah yang mengkampanyekan kita kepada makhluk yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil ibrah Kiai Isamuddin Mukhtar yang 4 hari yang lalu meninggal. Itu kan masuk kategori dai yang tegas. Kita kalau dengar Kiai Haji Isamuddin Mukhtar, pasti yang kebayang adalah tegas. Bahkan sebagian mengatakan keras. Gitu. Saya kemudian berpikir, ketika beliau kemarin meninggal, ketika beliau ketika beliau kemarin meninggal, saya yang terbayang oleh saya adalah ini nggak ada yang datang nih. Paling yang datang ya beberapa orang lah begitu. Tapi masya Allah, itu jalan mulai dari An-Nur Masjid sampai kemudian ke arah rumah beliau itu ditutupi oleh ribuan orang. Ketika jenazah beliau diantar ke Al-Mukhtar Putra, jenazahnya udah sampai ke pemakaman, kan di makam di Pesantren Putra. Itu ekor jamaah masih ada di An-Nur. Insya Allah, itu luar biasa. Maka ini contoh depan mata kita. Kenapa para ulama itu begitu banyak yang mencintainya? Karena Allah yang menanamkan cinta itu kepada hati-hati manusia itu. Masya Allah. Kiai Haji Amin Nur, Kiai Haji Nurul Anwar At-Taqwa yang sekitar setahun yang lalu meninggal. Itu luar biasa. Dalam keadaan COVID, orang datang berbondong-bondong menutupi dan memutihkan jalan di sekitar At-Taqwa itu. Itulah kalau Allah sudah menanamkan cinta kepada orang
dan terhadap orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita kejar. Mana tadi? Lanjutannya. Wa manil tamassaridun nas, barang siapa yang mencari keridhaan manusia, bisa khatillah sakhitallahu alaihi wa ashatan nas alaihi. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan mengorbankan keridhaan Allah, kan ada yang begitu tuh. Yang dia cari itu biar diridhoi oleh manusia. Nggak peduli dia Allah ridho atau tidak. Apa ancaman dari Rasulullah SAW? Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya dan manusia pun akan ikut murka kepadanya. Allah. Makanya ada orang yang kalau kita lihat itu tengil gitu. Dia berani melawan Allah. Dia berani melawan ketentuan Allah. Walaupun berada di puncak kedudukan, tapi kita melihatnya itu nggak nyaman. Nggak disukai oleh orang. Karena suka atau tidaknya orang terhadap kita, itu selain kemudian ikhtiar kita, adalah Allah yang kemudian menanamkan kecintaan kita ini di dalam dada-dada kita. Kita lanjut. Zuhud secara lahir batin. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, zuhud yang disyariatkan adalah meninggalkan setiap hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupannya di akhirat dan hati begitu yakin pada yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga pernah mengkaji hadisnya, ada dalam Arba'in An-Nawawiyah juga. Beliau hadisnya itu min husnil islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Jadi di antara ciri baiknya Islam seseorang adalah dilihat juga dari sejauh mana dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Allah. Mampu meninggalkan yang tidak berfaedah itu adalah ciri kebaikan Islam seseorang. Di zuhud itu begitu. Ini ada lagi, laisa zuhdu fid dunya bitahrimil halal. Zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal. Coba. Wala idha'atil mal, dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Walakin az-zahda an takuna bima fi yadillah aw saqqa bima fi yadik wa an takuna fi sawabil mudibah idza asabat azghaba minka fiha law annaha baqiyat lak. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Jadi kita itu lebih yakin kepada Allah, itu namanya zuhud. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih berharap pahala atau kebaikan dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu lagi daripadamu. Masya Allah. Misalnya kehilangan uang 100.000. Orang yang zuhud itu lebih mengharapkan hilangnya uang itu untuk mendapatkan kebaikan dari Allah daripada uangnya kembali. Allah. Ya Allah, uang saya hilang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menemukannya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat hamba. Jadi bukan begini, ya Allah uangku hilang, ya Allah di mana? Enggak begitu. Tapi yang dia cari adalah Allah, keridhaan Allah dulu. Karena orang zuhud itu meyakini bahwa apa yang ada yang hadir pada diri kita ini tidak terlepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam termasuk yang dilarang itu adalah mengucapkan kebetulan. Jadi kata kebetulan itu enggak boleh diucapkan oleh orang Islam. Terus diganti apa? Qadarullah.
atau atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam juga nggak boleh memastikan, misalnya besok saya akan kerjakan. Itu kan memastikan tuh. Orang Islam itu dianjurkan atau harusnya menambah insya Allah. Insya Allah besok saya kerjakan. Karena kenapa ada insya Allah? Karena kita tahu, orang Islam itu tahu, orang beriman itu tahu bahwa semua ini tidak terlepas daripada kontrol Allah. Insya Allah besok saya kerjakan. Tapi insya Allahnya kita kan tanda-tanda nggak mau ngerjain itu. Insya Allah. Nah itu ini insya Allah atau insya Allah nih gitu. Bahaya itu. Itu hadis. Likai la tasta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allah berfirman, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Ini orang beriman. Enggak dapat, enggak berduka cita. Jadi orang beriman itu kalau dikasih ujian dia bersabar. Kalau dia kasih kebaikan dia bersyukur. Enggak lupa diri. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi orang beriman itu enggak boleh sedih ketika belum dapat, sedih berlebihan. Kalau sedih-sedih dikit manusiawi. Bisa sedih-sedih dikit itu gini. Rasulullah pernah menangis ketika putranya Ibrahim meninggal. Kan Rasulullah SAW sedih itu. Para sahabat kemudian bingung. Di sisi lain Rasulullah SAW mengatakan jangan meratapi kematian. Kemudian ditanyakan, kenapa engkau menangis ya Rasulullah SAW? Dijawab oleh beliau, ini adalah air mata kasih sayang. Jadi berarti ada manusiawinya. Yang enggak boleh adalah berlebihan. Nangis saja biar berhari-hari. Apalagi kata Rasulullah SAW, kemudian meronta-ronta, pengen ikut ke makam, ke kuburan dan lain sebagainya. Ini juga menjadi ciri orang itu zuhud dalam kehidupannya atau tidak. Adapun zuhud secara lahiriah adalah dengan seorang meninggalkan kehidupan yang berlebih-lebihan dalam hal makanan, pakaian, harta, dan lainnya yang tidak sebagai pengantar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kan lagi viral nih. Baju kemeja 7.800.000. Lihat Sat, di WA itu. Kemeja 7.800.000. Sementara gaji bulanannya enggak lebih dari 6 juta. Itu kemeja dari mana itu? Jam tangan 246 juta. Jam tangan 246 juta. Ada lagi kemeja yang 16 juta. Kemeja doang 16 juta. Nah, ini orang-orang yang zuhud itu enggak mungkin hidup berlebihan seperti itu. Sewajarnya saja. Apalagi kanan kiri depan belakang, pas lewat kita masih melihat orang-orang yang belum makan, orang-orang yang sedang mengemis dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak berlebihan dalam makanan dan dalam minuman dan dalam beraktivitas. Apalagi karena punya cincin banyak, pakainya 5-5-nya. Tangan begini misalnya. Nah, ini juga menjadi ciri orang yang tidak zuhud. Rasulullah SAW itu luar biasa. Dalam berpakaian, Rasulullah SAW itu punya baju yang mewah. Punya. Tapi dipakai dalam beberapa waktu. Dan mewahnya tidak berlebihan. Yang nggak boleh itu berlebihan. Dulu zaman Rasulullah SAW itu ada pakaian yang sangat digandrungi oleh orang-orang saat itu. Sampai hari ini. Pakaian yang terbuat dari sutra.
benang sutra. Zaman Rasul udah ada. Pakaian sutra itu udah ada. Tapi Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang memakai sutra di dunia dan emas di dunia bagi laki-laki, mohon maaf, hadisnya itu redaksinya gini. Laki-laki yang memakai sutra dan emas di dunia, mereka tidak akan memakainya di akhirat. Halo? Jadi tidak akan memakai sutra dan emas lagi di akhirat bagi orang laki-laki yang sudah memakai sutra dan emas di dunia. Maksudnya apa? Yang pertama, orang-orang yang memakai sutra, pakaian sutra di dunia bagi laki-laki dan emas di dunia, pertama kemungkinan tidak akan masuk surga. Karena di neraka nggak ada emas dan sutra. Atau yang kedua, menurut para ulama, dia akan masuk surga, tapi dua jenis pakaian ini tidak dikasih kepada mereka. Nah, kita mau yang mana? Mau pakai di dunia atau mau pakai di akhirat? Kita ambil hikmahnya bahwa Rasulullah SAW itu tetap elegan, tetap bagus, tetap rapi, tapi tidak berlebihan dalam berpakaian dan juga tidak berlebihan dalam makanan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk makan itu 3 kali sepertiga. Sepertiga untuk angin, udara, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Kalau kita kan beda. Apalagi di hadapan kita nasi kebuli sama kambing balibul. Udah dihajar habis-habisan. Urusan begah nanti dah. Gitu. Apalagi tantangan luar biasa hari ini. Nah, maka orang beriman itu tetap dikontrol. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW juga mengatakan ad-dunya sijnul lil mu'minin. Dunia ini laksana penjara bagi orang-orang beriman. Maksudnya kita di dunia ini tidak boleh sebebas-bebasnya. Nggak boleh sebebas-bebasnya. Mentang-mentang kita bisa beli kemeja, satu kemeja 7.800.000 tadi, kita beli aja. Yang penting kita happy. Sementara tetangga ada anak yang putus sekolah, ada yang pengen sekolah tapi nggak punya uang, ada yang mau makan aja harus berdarah-darah dulu dan lain sebagainya. Nah, ini dalam Islam itu luar biasa. Diatur tuh sampai ke sana-sana. Cuman ini belum sampai ke masyarakat. Sehingga Islam dicurigai terus. Mana tadi? Imam Ahmad pernah berkata, "Innama huwa ta'amu duna ta'amin, wa libasin duna libasin, wa sabri ayyamin qalail." Imam Ahmad pernah berkata, yang dimaksud zuhud adalah seorang mengkonsumsi makanan namun tidak secara berlebihan, mengenakan pakaian tidak secara berlebihan, dan bersabar di hari-hari penuh kesulitan. Ini namanya zuhud. Di antaranya bersabar di hari-hari penuh kesulitan. Maksudnya apa? Kita lagi susah nih. Beras nggak ada, lauk pauk nggak ada, uang lagi nggak ada. Orang zuhud akan sabar. Nggak kemudian menghalalkan segala cara. Saya lagi susah, bolehlah saya rampok sekali misalnya. Bolehlah saya nipu orang sekali, enggak. Orang zuhud itu dia tetap bersabar dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Karena dia hanya pengen hidup di atas zona kehalalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak memaksakan dirinya. Kita langsung kepada ini, nanti bisa dikopi nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladzi amana ya qaumi ittabi'un ahdikum sabila rasyad ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Jadi dunia itu hanyalah perhiasan. Nih, apa permainan, dan akhirat itu
adalah negeri yang kekal. Kita pilih yang mana? Ini kembali orang-orang zuhud memilih akhirat. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kamu, kata Allah, orang-orang kafir yang tidak beriman memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Orang beriman itu yang zuhud memilih akhirat. Kita percepat ya. Kita langsung ke poin-poin. Nah, 3 makna zuhud. Nah, zuhud adalah yakin bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Ini poin pertamanya. Ketika kita meyakini, mampu meyakini ketentuan, keputusan, dan apa yang ada di sisi Allah itu yang terbaik, berarti kita sudah memiliki poin kezuhudan dalam diri kita. Ada orang yang gak sabar. Jadi Allah itu kan, saya sering mengatakan begini, Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, sehingga yang Allah kasih adalah apa yang kita butuhkan saja. Allah juga tahu apa yang kita inginkan, tapi Allah belum tentu memberikan sesuai dengan keinginan kita, karena Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Siapa yang nggak ingin transportasi hariannya helikopter misalnya, tapi Allah tahu nggak usah lah pakai helikopter, kamu naik motornya udah cukup misalnya gitu, karena Allah Maha tahu. Nah, orang beriman memasrahkan kepada Allah sehingga kemudian tidak memaksakan diri. Kayak Sambo misalnya. Kenal Sambo? Jenderal baru bintang 2, punya mobil sebejibun itu, dan mereknya aneh-aneh. Kali di utara ini hanya ada 1-2 kali. Dia punya 6 mobil model begitu. Ini kan gak sabar nih. Akhirnya Allah hukum dengan itu buat dia. Dikorek-korek. Nah, taraf dia itu, tarafnya ya bintang 2 gimana sih? Gaji cuma 5.400.000. Gaji pokoknya. Tunjangannya 21 juta. Mampu gak beli Lexus yang Jeep? Nggak mungkin. Tapi karena dia memaksakan diri, capek sendiri, Allah bongkar, Allah hajar dengan ini. Ada nggak sambo-sambo yang lain? Ada. Nah, sambo-sambo ini banyak juga. Nah, ini contoh lah. Saya sering ngambil contoh itu yang sedang kita pahami aja. Nggak usah contoh yang jauh-jauh. Nih, zuhud itu yakin bahwa Allah itu, ya, apa yang ada di sisi Allah itulah yang terbaik. Tapi kalau kita memaksakan diri, wah pengen, yang bikin kita pusing ini kan kepengenan kita. Tadinya hidupnya enak, tapi karena kepengenan, banyak pengennya, akhirnya kita sendiri yang stres. Ya, panik. Nah, kalau hidupnya normal, ikhtiar, Allah kita yakin Allah akan kasih, oh itu enak hidup. Yang bikin kita itu adalah kepengenan kita yang di luar kemampuan kita. Kedua, seorang hamba ditimpa musibah dalam hal dunia, maka ia lebih mengharapkan kebaikan dari Allah. Makanya ada ulama itu ketika sakit, beliau mengatakan mudah-mudahan ini menjadi wasilah diampuni dosa-dosa saya. Mudah-mudahan sakit ini menjadi ibadah buat saya. Menjadi wasilah diampuni dosa, atau pikirkan yang keduanya. Pengen sembuh. Enakan mana? Halo? Enakan mikir pengen sembuh, atau enakan berpikir mudah-mudahan ini menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pasti enakan yang pengen menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masa iya Allah enggak menyembuhkan? Jadi
Ada ulama gini, ulama ini diuji luar biasa. Kemudian ditanya oleh muridnya, Pak Kiai, kenapa antum ini diuji begitu luar biasa tapi terlihat fine-fine aja, enak-enak aja hidupnya. Kata ulama itu singkat, yang ujian seperti apapun pasti akan berakhir. Dan saya meyakini ketika saya menghadapi dengan kesabaran, menghadapi dengan mengharapkan keridhaan Allah, Allah akan hadirkan akhir yang baik untuk ujian ini. Allah, ini luar biasa. Zuhud itu begitu, enak, kita nggak pusing. Jadi agak kurang benar kalau ujian itu hidup lusuh, zuhud itu hidup lusuh. Siapa yang zuhud terhadap dunia maka ia akan semakin ringan menghadapi musibah. Coba lihat. Yang ngomong Ali bin Abi Thalib. Siapa yang zuhud terhadap dunia, hidupnya akan ringan. Siapa yang orientasinya hanya dunia, stres. Ya, dijamin deh. Mobil udah bagus. Paling bagus di kompleknya. Keluar ke Sumarekon, lihat lagi yang lebih bagus, stres lagi deh. Itu baru di Sumarekon, masuk tol, lihat yang lebih bagus, stres lagi deh. Dan seterusnya, Masya Allah. Tapi orang yang hidup karena Allah tadi, zuhud tadi, udah dia nikmati. Dikasih banyak dia bersyukur, dikasih sedikit dia bersyukur, enggak dikasih dia bersabar. Allah. Ini luar biasa pentingnya zuhud. Makanya kata Imam Ali nih, siapa yang zuhud terhadap dunia, maka ia akan semakin ringan menghadapi musibah. Imam Ali ini ngomong sebagai praktisi. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasulullah yang hidupnya itu pas-pasan. Sahabat, kemudian sepupu, kemudian menantu Rasulullah, hidupnya pas-pasan. Beliau memilih hidup pas-pasan. Bisa nggak beliau kaya? Bisa. Bisa nggak beliau bergelimang harta? Bisa. Tapi beliau memilih untuk hidup pas-pasan. Dan beliau kemudian mengeluarkan statement yang luar biasa untuk kita. Siapa yang zuhud terhadap dunia, maka ia akan semakin ringan menghadapi problematika kehidupan ini. Jadi tidak ngoyo dia. Orang beriman tuh nggak ngoyo. Tapi ikhtiar tetap maksimal harus. Ketiga, menganggap dunia hanya suatu yang rendahan saja. Ia pun sedikit berharap dengan keistimewaan dunia ini. Jadi dunia ini bukan apa-apa bagi orang beriman. Dunia ini hanya satu buat orang beriman tuh, mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Jika orang beriman pengen kaya, dia pengen menjadi orang kaya yang masuk surga dengan kekayaannya, gitu. Jika orang beriman pengen sehat, dia pengen dengan sehatnya dia bisa masuk surga dengan kesehatannya. Jika orang beriman tuh pengen kedudukan, dia pengen kedudukan itu untuk mengantarkannya ke akhirat, bukan untuk keduniaan. Gimana sih akhirat itu? La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la hadra ala qalbi bashar. Kehidupan di surga itu tidak ada mata yang mampu menggambarkan keindahannya, tidak ada telinga yang mampu menggambarkan keindahannya dengan pendengaran, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia saking indahnya. Ada yang indah luar biasa di sana, di akhirat. Tapi kita membatasi target kita hanya di dunia yang penuh tipuan ini. Masya Allah. Ini adalah orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Maka orang beriman orientasinya harus yang besar, yaitu akhirat tadi. Masya Allah. Jadi zuhud itu bukan hidup lusuh, pakaian nggak dicuci-cuci, kemudian nggak mandi-mandi, bukan. Tapi zuhud itu adalah membatasi diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sebagaimana janji Allah,
Subhanahu wa taala tadi melalui lisan Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah terhadap dunia, tadi membatasi jangan sampai kita masuk ke zona yang haram. Kemudian Allah akan mencintaimu, wazhad fi ma 'indan nas, dan zuhudlah terhadap punya manusia, punya orang lain. Jangan sampai menipu, jangan sampai menzolimi, jangan sampai mencuri. Kenapa? Yuhibbukan nas. Manusia pun akan mencintaimu. Kita tidak ada orang yang suka dengan orang yang celamitan. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang menzolimi, menipu. Tapi orang siapapun akan menyukai orang-orang yang membatasi dirinya. Ini bukan milik saya, tapi ini milik orang lain. Ini bukan hak saya, ini hak orang lain. Inilah orang-orang dihormati oleh Allah Subhanahu, oleh manusia dan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-zuhda fi tarki ma yusghiluka 'anillah. Zuhud adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang melalaikan kita harus tinggalkan, karena itu adalah ciri kezuhudan di hadapan Allah dan kezuhudan di hadapan manusia, agar Allah menghadirkan kecintaan kepada kita dan agar Allah menghadirkan kecintaan manusia kepada kita. Masya Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dikopi nanti kelengkapannya. Nah, ini saking luar biasanya. Terakhir Rasul itu sampai berdoa begini, Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Rasul berdoa tuh. Ini doa Rasulullah SAW. Permintaan Rasul ini meminta Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, karuniakanlah kehusyuan. Curahkan kepada kami rasa takut kepadamu, kehusyuan kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, dan ketaatan kepadamu yang menghantarkan kami kepada surgamu, dan curahkan rasa yakin yang dapat meringankan berbagai musibah untuk kami di dunia ini. Zuhud adalah meyakini ketentuan Allah adalah yang terbaik untuk kita semua. Silakan kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan sebelum kita tutup. Tema zuhud barangkali jarang kita dengar ya. Ada? Udah paham semua? Paham ya? Yang penting paham. Yang mau Kak. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kakak. Mau tanya perbedaan zuhud dengan qanaah. Jadi zuhud itu membatasi urusan zahir. Zuhud itu membatasi urusan yang terlihat, berpakaian, kemudian makan, kemudian minum, kemudian seni mengatur waktu dan lain sebagainya. Itu namanya zuhud. Nah, kalau qanaah itu pekerjaan hati. Jadi emang ini mereka ini saudaraan ini. Zuhud sama qanaah ini saudaraan. Yang satu bagian luar, yang satu bagian dalam. Zuhud di luar belum tentu orang itu qanaah. Maka harus ada dua-duanya. Ada enggak orang yang
sangat hati-hati urusan halal haram. Tapi urusan hatinya nggak qanaah, ada. Bisa jadi dia hati-hati karena takut ditangkap KPK. Tapi kalau orang yang hati-hati karena Allah, itu namanya zuhud yang qanaah. Jadi ada apa? Keterlibatan hati di dalamnya. Jadi ada orang yang terlihat, misalnya nih, pada umumnya pejabat itu kan kaya. Ya, pejabat itu pada umumnya kaya, apalagi yang udah memang tarafnya itu memang wajar kaya lah begitu, karena mereka punya pengaruh dan lain sebagainya. Tapi ada pejabat yang hingga pensiun susah. Nah ini pejabat ini apa zuhud? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi dia memang nggak lihai dalam bermain. Atau dia takut ketangkep KPK. Atau dia takut kemudian mencoreng nama baik keluarganya. Tapi yang dimaksud zuhud itu tadi adalah orang-orang yang membatasi diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah karena Allah atau karena qanaahnya hati. Qanaah itu menerima apa adanya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Baji. Qanaah. Saya ini orang-orang yang qanaah. Kemudian ada lagi sepupunya tawaddu. Rendah hati. Jadi bukan tawaddu, ada tawaddu itu ada dua. Tawaddu yang pertama rendah hati, kalau tawaddu yang kedua tahu warna duit. Nah, ada juga ulama-ulama tawaddu itu banyak. Ulama-ulama yang sudah tahu warna duit. Sehingga yang salah pun dibela. Yang salah pun dibela. Ketika yang dibela itu sudah terjerembab dalam kesusahan, maka mereka berlepas diri. Enggak, saya enggak kenal dia. Nah, ini ulama-ulama tawaddu, orang-orang yang tawaddu. Mudah-mudahan kita tawaddu yang pertama, yang tadi qanaah itu. Menerima, Masya Allah. Itu kalau hati sudah qanaah itu, Masya Allah. Qanaah itu udahlah. Apa yang kita rasakan hari ini adalah ketentuan Allah. Itu intinya itu, qanaah itu. Ada enggak orang yang mati-matian berusaha, ontang-panting, manajemennya sudah jalan, blueprint manajemennya sudah jalan, targetnya sudah, kemudian ikhtiarnya sudah maksimal. Ada enggak yang gagal? Ada. Itu IKN. Hambalang, ya kan? Hambalang, Garuda Raksanya Soeharto yang sudah dibongkar zaman Megawati, atau apa begitu, atau apa yang kita alami sendiri, udah mantep banget nih, jalan nih, nggak jalan, ada. Tapi ada nggak yang nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu itu bocah yang nyanyi di istana kemarin, siapa namanya? Farel itu kan nggak diduga-duga tuh, cuman bisa nyanyi itu doang. Dia nyanyi di istana, kemudian dia kemana-mana naik jet pribadi. Nah inilah kehidupan. Allah itu ujiannya dua. Nanti dicatat nih, ujiannya dua, kebaikan dan ketidakbaikan. Ayatnya itu dalam surah Al-Anbiya ayat ke-21. Al-Anbiya itu surah nomor 21 ayat yang ke-35. Surah Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa pasti merasakan mati. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan keburukan atau kebaikan. Jadi keburukan itu ujian, kebaikan juga ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Siapa yang mengira Kiai Haji Somuddin Mukhtar meninggalnya di sini, di pojokan sini, di VIP.
di luar pagar VIP itu. Itulah takdir Allah. Padahal beliau sudah hati-hati dan lain sebagainya. Nah ini qanaah itu menerima apa adanya. Ada lagi? Ya, pas 2 menit buat doa. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi ibadah. Mudah-mudahan saya dan kita semua mampu hidup zuhud sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semua